Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 adalah hari terakhir di tahun ini. Rasa senang, sedih, haru, semuanya campur jadi satu. Pertanyaannya gini, besok kan udah tanggal 1 Januari 2022, udah ganti tahun. Anda sudah punya mimpi apa nih gitu ya? Sudah punya resolusi apa? How you set the goals-nya apa gitu. Nah ngomong tentang resolusi, hari ini kita akan membahas tentang resolusi hidup. Kalau kita ngomongin tentang tahun baru, resolusi hidup itu banyak ya. Salah satunya adalah bagaimana financial kita, keuangan kita ini lancar dan aman. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, gimana sih cara mengatur keuangan di awal tahun. Kita lihat yang pertama. Terbuka dengan pasangan. Kadang-kadang kita sering menutup diri sama pasangan kita sampai ada istilah ya, uangmu, uangku, uangku, uangku. Biasanya ini para istri ya. Tapi nggak stereotip seperti itu. Tapi bagaimanapun kalau kita ngomongin tentang perencanaan keuangan, ini menjadi sangat penting bagi para pasangan untuk terbuka, saling terbuka satu sama lain antara istri dan juga suami. Karena ini sudah hidup berumah tangga, ini bukan hidup masing-masing gitu ya. Jadi tetap harus saling terbuka dengan pasangan. Kita lanjut poin yang kedua. Buat alokasi anggaran, ini juga menjadi sangat penting. Pos ini untuk apa, pos ini untuk apa, pos ini untuk apa. Ini menjadi sangat penting supaya semuanya terschedule dengan baik, teralokasi dengan baik, sehingga nggak cucuk cabut dari satu pos ke pos yang lain. Ini menjadi sangat penting ya, belajar dari harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Itu menjadi sangat penting. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Lunasi utang konsumtif, ini juga menjadi sangat penting. Utang konsumtif ini harus segera dilunasi karena ini bagaimanapun adalah kewajiban kita untuk melunasi utang. Ini menjadi salah satu poin yang penting dalam daftar perencanaan keuangan kita karena bagaimanapun ya sebelum kita ke yang lain gitu ya, belanja-belanja yang lain, tetap utang konsumtif itu juga nomor satu untuk dipikirin untuk dibayarnya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Siapkan proteksi, tidak ada yang tahu seminggu kemudian, sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, apalagi kita masih di masa pandemi, penting bagi kita untuk menyiapkan proteksi ya, terutama untuk proteksi kesehatan atau proteksi jiwa. Karena hidup ke depan gak ada yang tahu, apalagi kondisinya masih seperti ini, jadi penting bagi kita untuk menyiapkan proteksi. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Konsisten menabung dan investasi ini juga penting ya. Selain proteksi kita juga harus menabung dan investasi. Usahakan investasinya ini yang jangka panjang. Karena kan mungkin kehidupan kita dalam 5, 6, 7 sampai 10 tahun ke depan nggak ada yang ngerti ya. Apalagi untuk Anda yang baru punya anak kecil ya. Untuk kehidupan si anak, untuk sekolah dan lain sebagainya Anda harus menabung dan juga investasi. Yang terakhir kita lihat adalah peduli pajak. Ini juga menjadi sangat penting. Kalau kita ngomongin tentang perencanaan keuangan yang sering skip atau miss adalah pajaknya. Nanti ditumpuk malah bisa jadi bahaya. Nah kalau bisa sedari awal kita harus peduli pajak dan menyisihkan untuk pajak, entah itu pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merencanakan keuangan di awal tahun dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya beberapa hal yang harus kita lakukan untuk merencanakan keuangan kita di awal tahun. Besok udah tahun baru, jadi penting banget ya supaya nggak keteteran lagi, nggak berantakan lagi, semuanya berjalan mulus. Nah untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Agustina Fitria Aryani CFP, perencana keuangan dari One Shield Financial Independence. Selamat pagi Mbak Fitria, apa kabar? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Oke, sehat ya. Pokoknya harus sehat ini di akhir tahun dan di awal tahun juga nanti harus sehat sepanjang tahun ya. Oke, Mbak Fitri, hari ini kita akan membahas, ini penting banget ya. Penting banget untuk merencanakan keuangan. Karena ini menjadi salah satu hal yang urgent banget harus kita lakukan di awal tahun supaya semuanya itu run smooth gitu. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah terbuka dengan pasangan. Seberapa penting terbuka dengan pasangan ini menjadi salah satu indikator penting dalam merencanakan keuangan nih Mbak Fitri.
Ya, kalau kita bicara tentang keuangan, apalagi keuangan keluarga Iya. gitu ya, di dalam keluarga kan bukan kita sendiri, tapi ada pasangan juga, ada Mhm. anak-anak gitu. Nah, apalagi sekarang kebanyakan satu rumah tangga itu bisa punya lebih dari satu sumber penghasilan. Mhm. Bisa suami bekerja, istri juga punya sumber penghasilan juga. Nah, ini penting banget komunikasinya harus lancar gitu ya, Mhm. karena masing-masing punya kapasitas dan dia bisa melakukan transaksi apapun karena dia merasa punya uangnya gitu. Jadi untuk tujuan-tujuan yang memang untuk keluarga itu sebaiknya dibicarakan. Misalnya nih mau beli rumah gitu kan, mungkin Mhm. seleranya berbeda gitu. Kemudian pendidikan anak gitu, Mhm. itu juga bisa. Yang satu mungkin suami punya pemikiran, oh pendidikannya mesti yang sampai ke luar negeri, sementara istrinya pikir ah di Indonesia aja lah gitu. Nanti kalau mau kerja ke luar negeri baru dipikirkan lagi gitu. Jadi seperti ini tuh kan bisa berpengaruh kepada keuangan ya. Jadi Mhm. memang harus dibicarakan bersama. Belum lagi yang masalah sehari-hari nih soal pengeluaran. Kan Mhm. setiap ini perempuan ada pengeluaran pribadinya sendiri, yang laki-laki juga kan istilahnya ada keinginannya juga nih mau Mhm. untuk hobi dan lain-lain. Nah, kalau itu tidak dibicarakan bisa jadi akan saling Mhm. mensabotase gitu. Jadi nanti keuangan yang tadinya udah disiapin misalnya untuk pendidikan anak akhirnya Mhm. terpakai untuk hobi gitu dan Oke. sebaliknya gitu ya. Jadi belum lagi kalau masalah utang piutang gitu ya. Mhm. Kebiasaan keuangan masing-masing yang dibawa sebelum pernikahan itu bisa berpengaruh kepada keuangan keluarga yang baru ini gitu. Mhm. Jadi harus terbuka. Sebenarnya idealnya itu sebelum pernikahan Mhm. sudah saling terbuka Mhm. komunikasinya ya soal keuangan. Tapi kalau yang sekarang sudah menikah, tidak ada salahnya, tidak terlambat untuk memulai. Apalagi ini menjelang tahun baru, punya resolusi yang baru adalah lebih terbuka soal keuangan dengan pasangan. Oke, jadi harus terbuka dengan pasangan, jangan sampai ada yang sembunyi-sembunyian gitu ya. Si suami ternyata punya rekening lain di bank lain, istrinya nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba dia jalan-jalan ke Turki atau beli penthouse harga 5 M. Gitu, itu lagi happening banget. Jadi harus terbuka nih antara pasangan ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih, Mbak Fitri. Buat alokasi anggaran, seberapa penting sebenarnya alokasi anggaran itu menjadi sangat penting? Ya, kita kan punya penghasilan kalau tadi berdua berarti di jumlah 100% Ya. istilahnya gitu ya. Atau kalau sumber penghasilannya hanya satu, kita memang harus mengelola ini yang sumber penghasilan ini supaya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Mhm. Nggak cuma kebutuhan saat ini, tapi Mhm. juga masa depan. Mhm. Nah, kalau kita tidak membuat anggaran, jangan-jangan malah uang itu kan kayak air ya, Mhm. kepake gitu aja, gampang sekali untuk membeli. Apalagi sekarang banyak sekali ya Mas ya, bisa Mhm. dengan aplikasi di Iya, handphone dan betul. sebagainya, mall-nya ada di tangan kita gitu. Betul. Kalau kita tidak buat pos-pos anggaran, nanti uang yang harusnya misalnya nih buat beli bensin ke kantor gitu, atau buat bayar SPP anak gitu, Mhm. akhirnya terpakai untuk beli-beli keinginan tadi ya, kebanyakan mungkin makan di luar, jajan-jajan gitu. Akhirnya kok baru tanggal 20 misalnya, kok uangnya udah habis ya di tabungan, padahal kan masih harus hidup sampai gaji berikutnya gitu. Mhm. Sehingga penting banget punya pos anggaran. Jadi kita punya prioritas nih kalau dapat penghasilan, yang mana dulu yang kita bayarkan. Jadi yang satu yang wajib-wajib kan, yang kita memang punya kewajiban. Misalnya cicilan utang, SPP anak gitu ya, premi asuransi kalau memang sudah ada asuransi. Mhm. Kemudian juga tabungan dan investasi. Itu setidaknya yang harus kita Mhm. dahulukan sebelum kita membuat alokasi-alokasi anggaran yang Mhm. lain Mhm. seperti untuk belanja, untuk hiburan gitu ya. Mhm. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yes. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan. Betul ya, jadi harus ada alokasinya, harus ada pos-posnya gitu. Oke, kita lanjut. Poin yang selanjutnya adalah lunasi utang konsumtif. Nah, ini nih utang konsumtif ya. Ini mengapa harus ada pos khususnya ke utang konsumtif nih, Mbak Fitri?
Ya, utang itu banyak macamnya ya, Ya. Mas. Ada yang produktif, ada yang konsumtif. Heeh. Maksudnya utang konsumtif itu adalah kita membeli sesuatu dengan cara berutang. Tapi yang kita beli itu barang yang nilainya makin lama makin turun, Mhm. bahkan sampai habis gitu ya, tidak ada wujudnya. Mhm. Tapi kita masih harus mencicil dengan bunga gitu. Mhm. Dan biasanya utang-utang seperti ini bunganya jauh lebih tinggi gitu Mhm. daripada utang produktif. Sehingga kita seperti satu di sisi neraca kita, di sisi kekayaan kita itu tidak bertambah gitu Mhm. ya, bahkan berkurang. Sedangkan di sisi utang kewajiban kita bunga yang harus kita bayarkan itu setiap bulan dan Mhm. bahkan bisa panjang. Contoh utang konsumtif yang pendek ada ya, yang misalnya harian kayak Mhm. pinjaman online itu kan harian, mingguan, bulanan gitu. Mhm. Tapi ada juga yang sifatnya yang jangka panjang nih kayak utang kartu kredit, KTA gitu ya, kredit mobil itu sebetulnya kan adalah utang konsumtif Mhm. karena barang yang kita beli itu nilainya menurun. Mhm. Sehingga karena bunganya yang tinggi itu nantinya jadi beban kan di Mhm. anggaran kita, cicilan yang harus kita bayarkan jadi besar. Sehingga kita jadi tidak punya alokasi untuk yang lain nih, untuk masa Mhm. depan kita. Hidup kita akhirnya dari tiap bulan ke bulan hanya untuk membayar utang. Nah, ini Mhm. harus kita kurangi gitu. Supaya kita hidup kita juga lebih berfokus ke masa depan. Jangan sampai nih hidup secara mental kita Mhm. juga jadi terganggu karena kalau sampai utangnya menumpuk nanti akhirnya jadi dihubungi, diteror dan sebagainya. Itu kan akan membuat kita depresi gitu ya. Itu Betul, yang lebih betul. sulit Oh. disembuhkan dibandingkan masalah keuangannya. Oke, jadi kalau bisa hidupnya tenang dan nyaman gitu ya, tanpa utang gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Fitri. Siapkan proteksi, apalagi kalau kita ngomongnya sekarang yang mungkin masa pandemi di mana ya semuanya masih ngambang semuanya. Seberapa penting proteksi untuk diri kita di awal tahun ini, Mbak? Ya, resiko di dalam hidup kita itu kita tidak bisa Hmm. tahu kapan Hmm. datangnya, tapi kita harus selalu siap. Ada resiko kecil, ada resiko besar. Kalau resiko kecil masih bisa kita tanggulangi misalnya dengan dari kantong kita sendiri, contohnya punya dana darurat gitu ya. Itu ada kemampuan kita, misalnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan sebagai bumper atau cadangan Hmm. kalau ada hal-hal yang emergency yang masih bisa kita tanggung. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang sangat besar, resiko yang berpengaruh secara finansial dalam jumlah yang besar, mau nggak mau itu kita sekarang ada instrumennya, misalnya contohnya melalui asuransi, sehingga itu resikonya bisa Hmm. ditanggungkan oleh si perusahaan asuransi. Tetapi kalau mau ditanggung asuransi, maka kita harus membayar premi gitu Hmm. kan. Nah, sekarang sejauh apa proteksi yang dibutuhkan? Yang kita lihat bahwa yang resikonya bakal berdampak besar apa? Contoh misalnya sakit. Buat orang-orang yang penghasilannya sangat bergantung pada pekerjaan yang atau proyek ya seperti freelancer atau profesional. Ini kan kalau sakit itu jadi nggak bisa kerja, nggak Hmm. dapat penghasilan. Beda dengan Betul. karyawan ya kan, gitu. Jadi buat mereka ini penting banget punya proteksi kesehatan. Kalau karyawan masih ada support dari kantor gitu, fasilitas. Tapi yang buat yang punya usaha, kemudian freelancer ini kan profesional nggak ada. Jadi mereka memang harus punya proteksi kesehatan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada mulai BPJS Kesehatan yang paling basic atau yang Hmm. asuransi swasta Oke. misalnya. Nah, itu untuk kesehatan karena kan begitu rawat inap itu Hmm. kan biayanya cukup Hmm. signifikan ya yang Oke. harus ditanggung. Oh. Kemudian yang kedua untuk proteksi jiwa. Maksudnya apa? Kalau resiko terjadi pencari nafkah utamanya meninggal dunia, agar keluarga yang ditinggalkan ini tetap bisa hidup dengan baik gitu ya Hmm. setidaknya untuk beberapa tahun ke depan sambil mereka menyesuaikan diri Hmm. dengan kondisi yang ada. Nah, itu dibutuhkan sejumlah uang santunan Hmm. yang nantinya bisa dipakai kalau si pencari nafkah utamanya meninggal dunia gitu. Jadi Hmm. hati-hati, tetap perhatikan siapakah tertanggungnya Oke. kalau untuk asuransi jiwa. Begitu, Mas. Oke ya, berarti penting banget untuk proteksi ini. Yang selanjutnya nih, konsisten menabung dan investasi. Gimana nih, Mbak? Sekarang ini lagi happening banget investasi ya. Iya. Bahkan produk-produknya lebih bervariasi Yes. dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Semua orang didorong untuk berinvestasi, tapi kadang-kadang lupa investasinya untuk apa. Jadi setidaknya harus ada tujuan. Kita mau investasi untuk apa? Untuk pendidikan anak Hmm. kah? Untuk pensiun kah? Gitu ya. Hmm. Atau untuk misalnya tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu kita harus punya tujuan supaya
waktu kita berinvestasi kita jadi fokus, ada motivasinya, bukan sekedar oh wah, ada uang lebih nih taruh gitu. Nah kalau nggak ada motivasi nanti gampang aja, wah lihat ada uangnya banyak nih dia investasi diambil gitu ya. Jadinya lama-lama tidak terbentuk nilai investasinya. Maka perlu punya tujuan sehingga termotivasi, dan kunci terakhir pada waktu melakukannya harus konsisten dan disiplin. Karena kalau hanya sekali-sekali aja ya lama-lama juga tidak terbentuk ya. Kok segini-gini aja sih gitu kan. Lebih baik dikonsistenkan di awal bulan tadi waktu membuat anggaran langsung dipotong istilahnya ya. Begitu terima penghasilan langsung dimasukkan ke investasi, dan terus konsisten tiap bulan dilakukan. Bahkan kalau punya tambahan lebih bisa ditambahkan lagi sehingga lebih cepat mencapai tujuan keuangannya. Tetapi jangan lupa pilih produknya juga hati-hati. Artinya sesuaikan juga nih dengan profil resikonya. Kalau yang nggak biasa, nggak kuat jantungnya untuk lihat harga naik turun, ya jangan pilih produk-produk yang seperti itu. Karena kan kalau kita nggak siap, nanti wah uang saya berkurang nih, nilai investasinya berkurang, malah jadi diambil. Nah, akhirnya malah jadi tidak tercapai tujuan keuangannya. Jadi konsisten itu wajib. Oke, ada investasi yang high risk, high return, ada yang semalam bisa loss. Nah itu harus siap semua, pokoknya harus siap semuanya, dipelajari ya instrumennya seperti apa. Oke, yang terakhir Mbak Fitri, peduli pajak. Nah, bagaimana dengan pajak ini, banyak yang miss nih soalnya, gimana nih? Betul Mas, jadi kadang-kadang orang masih berpendapat bahwa ngapain sih bayar pajak gitu kan. Nah sebetulnya pajak yang kita bayarkan itu akan dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, apalagi saat ini pemerintah sangat membuka kesempatan dan beberapa insentif pajak yang bisa dimanfaatkan nih oleh orang pribadi gitu ya, nggak cuma perusahaan. Dan saya menghimbau untuk kita semua sebagai warga negara untuk taat pajak gitu ya, sesuai ketentuan. Karena bagaimanapun tadi ya, dana yang kita bayarkan untuk pajak itu untuk masyarakat. Dan jangan lupa, mumpung ini akhir tahun, kesempatan untuk teman-teman untuk mencatat semua aset dan utang, karena itu akan dimasukkan dalam laporan SPT tahunan. Meskipun lapornya dikasih tenggat sampai Maret, tapi sebaiknya disiapkan sejak ini akhir tahun. Nanti kan tutup posisi akhir tahun, sehingga mudah nanti waktu melakukan pencatatan di SPT. Bagaimanapun ini pajak sedang membuat supaya kita taat gitu ya. Mereka membangun suatu sistem untuk memonitor. Jadi sebaiknya Anda taat pada pajak sebelum nanti, jangan sampai gitu ya. Kemudian ada dipanggil gitu. Wah ini ada yang kurang, ada yang belum. Wah itu nanti urusannya harus siap agak panjang. Oke gitu. ya, pajak dari kita untuk kita. Terima kasih Mbak Fitri atas insight-nya pagi hari ini. Semoga ini membuka pikiran kita ya untuk lebih aware lagi dengan cara menyimpan dompet gitu ya di awal tahun 2022. Semoga rezekinya tambah dan kita juga bisa mengatur keuangan kita jauh lebih baik. Terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di One Shield, dan selamat tahun baru. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat tahun baru Mas Raden. Selamat pagi kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Penting banget di hari terakhir 31 Desember 2021, hari Jumat ini kita akan membahas resolusi hidup Anda, kita semuanya di tahun 2022. Udah punya resolusi belum? Atau lagi bingung resolusi itu apa sih? Gimana cara setup resolusinya gitu ya? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ko Tommy Wong, co-founder Tanya Mentor dan pebisnis Victorindo Group. Selamat pagi Ko Tommy, apa kabar? Ya, pagi Raden. Tentunya kabar baik, sehat selalu. Demikian juga buat semua pemirsa ya, dari TV yang saat ini sedang menyaksikan. Oke, semoga kita sehat selalu di hari terakhir gitu ya.
dan besok udah tanggal 1 Januari. Wah, ini akan ada hari baru dan semoga di tahun 2022 semuanya jauh lebih baik gitu ya Ko ya. Oke, Kok, hari ini kita akan membahas tentang resolusi. Nah, sebenarnya banyak orang sering mention resolusi gitu ya. Nah, sebenarnya esensi atau makna definisi dari resolusi ini apa sebenarnya Kok? Resolusi itu sendiri sebenarnya kalau dibakukan ya, itu kalau penerjemahan banyak orang itu adalah sepertinya keharusan dalam suatu perjalanan hidup. Jadi ketika kita menggunakan kata harus, di situ ada muncul rasa beban. Nah, pagi ini bersama Dai TV tentunya kita ingin menggunakan satu teknik yang lebih jitu ya di dalam menghasilkan resolusi, karena semua orang kan ingin hidupnya lebih baik. Nah, kita akan memecah menjadi resolusi. Jadi selama ini kita itu mencari solusi di dalam kehidupan kita. Nah, selama 2021 seringkali orang bilang selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Betul. Padahal dia tidak move on kemana-mana karena dia nggak menghasilkan solusi apapun di 2021-nya. Nah, jadi kita tetap perlu introspeksi lagi apa yang belum kita capai dan keinginan kita yang sebenarnya merupakan goal itu apakah bisa diresolusi. Artinya solusi yang sudah kemarin itu kita nggak dapat, bisa nggak kita cari jalan keluarnya supaya goal kita itu tetap bisa tercapai. Karena seringkali orang itu belum selesai, Raden, sudah ditinggal. Kan kita pengen goal kita hidup itu bisa tercapai. Betul. Jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ibaratnya ya. Kan kita itu perlu ya merencanakan tujuan hidup itu, kan kita sayang sama hidup kita. Betul. Maka kalau di 2021 Anda ketemu kegagalan, kan bukan berakhir dari akhir cerita, tapi bisa jadi ini 2022 adalah kesempatan meresolusikan kembali apa yang belum saya capai, saya cari solusinya. Betul. Kurang lebih demikian. Oke, jadi sepenting itu ya resolusinya, dan jangan berhenti di tengah jalan ya, apalagi pas lagi sayang-sayangnya ya Kok. Oke, tapi sebenarnya Kok, seberapa penting seseorang, kita sebagai makhluk sosial ini harus memiliki resolusi dalam hidup? Oke, ada 5 seperti jari kita nih ya. Pagi ini teman-teman bisa mungkin ingat ya kalau Pak Tommy mengacungkan 5 jari ini. Yang satu itu membuat hidup kita lebih berarti. Membuat hidup kita lebih berarti kalau kita punya resolusi. Karena jadi kita punya goal. Kita merasa diri kita itu berguna gitu ya. Yang kedua adalah membuat otak kita ini lebih jernih untuk bisa memikirkan ide-ide kreativitas. Karena kalau kita itu nggak menghasilkan apapun dalam hidup ini, kita akan stuck. Nggak ada yang bertumbuh. Yang ketiga, membuat diri kita itu memiliki kesempatan mengembangkan bakat kita, talenta kita, potensi kita. Yang keempat, kita jadi punya networking teman-teman yang lebih banyak. Ini pentingnya punya resolusi ya. Kenapa? Karena kita jadi belajar, Raden. Kita merasa bahwa apa yang dikatakan oleh almarhum Steve Jobs itu benar, stay foolish, stay hunger. Jadi kita merasa lapar terus untuk mengupdate, tahu perkembangan dunia sekarang apa. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari teman-teman kita. Begitu kita punya teman-teman, maka kita di situ punya yang namanya kesempatan baru dalam hidup. Dan terakhir, tentunya hidup ini sendiri kan pasti punya arti ya. Bukan tentunya untuk hanya diri sendiri, tapi juga dampak yang kita berikan bagi sesama dan dunia. Oke, sepenting itu ya resolusi hidup dalam kehidupan kita, apalagi kalau ngomongin tahun baru di mana kita benar-benar start from zero kan, mulai dari nol lagi. Nah, sebenarnya dengan pentingnya resolusi ini, sebenarnya manfaat dan tujuan resolusi ini sebenarnya apakah untuk meng-guide kita, memandu kita supaya jalannya tetap on the track atau gimana sih Kok? Iya, jadi gini, lagi-lagi 5 poin ya. Satu, resolusi itu kenapa banyak orang gagal karena mereka tidak dituliskan, cuma diangankan. Nah, teman-teman pagi ini mari sama-sama ambil satu buku yang bisa Anda tetapkan sebagai buku Journal of Life, yaitu perjalanan hidup Anda 2022. Apa yang Anda ingin, gak apa-apa, tulis saja. Tulis, mau itu goal besar, goal kecil ditulis. Oke? Nomor 1, belajar untuk dituliskan. Apa yang dituliskan itu akan dikerjakan. Yang kedua, program otak. Ketika kita nulis, otak akan membantu, Raden. Otak akan mulai menerjemahkan kira-kira caranya apa ya supaya saya bisa menemukan jalan keluarnya ini. Kalau saya ketemu situasi buntu atau saya nggak ketemu solusinya. Yang ketiga, tulis dalam bentuk goal per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, per 1 bulan.
wah ini langsung ya, adegannya langsung garuk-garuk kepala itu. Kenapa nih maksud dikotomi gini? Seringkali kita menetapkan sesuatu itu terlalu besar, kita terlalu serakah, akhirnya nggak tercapai. Tapi kita perlu menetapkan yang namanya jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Spesifiknya di poin ke nomor 4. Anda kalau mau punya badan yang bagus, logikanya kan tidak mungkin serta-merta dalam waktu 1 bulan Anda bisa membentuk itu semua. Maka kita mulai dengan melatih otot tangan kita, bahu kita, perut kita, kaki kita, dan itu perlu waktu kurang lebih bisa jadi 1 tahun. Nah kalau kita mau menunggu waktu 1 tahun, Raden, banyak kan teman-teman nggak mau menunggu, mereka maunya instan. Betul. Maka kita membuat goal-goal kecil dulu. Oke, 1 bulan pertama saya mau bahu saya jadi bagus. Bulan berikutnya tangan saya jadi lebih kuat. 3, dada saya jadi lebih bidang. Maka itu akan goal-goal yang tercapai itu bisa di poin keempat adalah disyukuri. Jadi nggak perlu kecil hati kalau nggak semua resolusi kita itu berhasil. Yang berhasil kita syukuri, yang nggak berhasil kita cari jalan keluarnya. Untuk pakai otak sendiri, belajar pinjam otaknya orang lain. Sekarang ini banyak aplikasi, banyak cari jalan keluar di Google, bahkan kesempatan kamu berinteraksi sama orang, itulah kesempatan kamu belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya di poin kelima selalu, setiap pencapaian, mau itu dalam 1 bulan, goal-goal kecil, goal-goal menengah, goal-goal yang panjang pun, Anda selalu bawa dalam bersyukur. Karena hidup bukan tentang apa saja yang Anda capai. Hidup adalah setiap hari nafas yang Anda nikmati. Oke, ini sangat luar biasa ya. Hidup itu bukan segala sesuatu yang apa yang kita capai, tapi bagaimana kita bersyukur atas napas kita, atas penglihatan kita, atas hidup kita seperti itu. Nah, tapi di luar sana kan meskipun esensi dari resolusi ini menjadi sangat penting kok, tapi banyak juga yang bilang gini, ya tidak kita pungkiri ya, pasti ada yang bilang, udahlah let it flow aja, namanya di depan nggak ada yang tahu, udah mengalir aja. Gitu itu kan banyak ya kok ya orang-orang yang bilang udah let it flow aja deh, udah ngalir aja gitu. Nah kalau menurut Ko Tommy gimana tuh? Ya itu sama saja dengan merendahkan diri sendiri. Tuhan itu memberikan kita hal-hal yang adil dalam hidup. Semua orang punya 24 jam yang sama. Kadang-kadang kita hanya iri melihat media sosial orang lain dan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kita lupa bahwa kita pun spesial di mata Tuhan. Maka 24 jam yang sama inilah yang perlu kita tetapkan, apa yang membuat diri kita lebih bahagia. Bahagia kita bukan bahagianya orang lain. Bahagianya orang lain juga bukan bahagianya kita. Maka pentingnya resolusi adalah seperti GPS. Jadi Anda membuat titik di mana Anda mau tuju. Kalau selamanya Raden tidak menetapkan Bandung sebagai tempat perjalanan wisata dari Jakarta di tempat GPS-nya, maka Raden tidak pernah mencapai. Demikian juga teman-teman, kalau Anda tidak pernah meletakkan satu goal bahwa saya ingin kelihatan lebih sehat, saya ingin lebih memiliki kekuatan di dalam financial, ya, tidak harus setiap bulan angsur utang melulu, maka kita akan mulai yaitu tadi, menetapkan langkah-langkahnya, misalnya mengurangi konsumtif, mengurangi hal-hal yang nggak penting di dalam hidup ini, mengurangi junk food, dan masih banyak hal yang bisa kita tetapkan dan kita syukuri. Ya perjalanan hidup kita kan bukan perjalanan hidup orang lain ya, Jadi menurut saya, apapun yang sudah berjalan di 2021, memang pasti ada sedih, apalagi kemarin ada corona, tapi kita harus ikhlas. Sehingga kita bisa melepas semua beban ini dan siap untuk 2022 kita melesat lebih kencang dan tentunya meletakkan goal yang jelas. Goal yang jelas. Nah ini juga menjadi sangat penting. Mungkin nanti di segmen selanjutnya kalau sebelum kita break ya, mungkin nanti kita akan membahas, mungkin Ko Tommy mau kasih sedikit bocoran salah satu atau beberapa goalsnya Ko Tommy di tahun 2022 apa aja supaya bisa menginspirasi kita juga gitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, resolusi hidup. Anda sudah punya resolusi di tahun 2022? Kalau belum, Anda harus menyaksikan episode hari ini bersama Ko Tommy Wong ya. Karena siapa tahu pikiran Anda terbuka, dapat insight baru, oh aku mau menetapkan ini sebagai resolusiku di tahun 2022. Nah bagi Anda yang ingin tanya-tanya, aduh gimana sih Ko Tommy men-setup resolusi, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Ko Tommy Wong, co-founder Tanya Mentor dan pebisnis Victorindo Group. Ko Tommy, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya nih Ko, ini bocoran aja sedikit Ko, mungkin ada salah satu resolusi yang Ko Tommy sudah set nih untuk tahun 2022. Kalau boleh tahu bocorannya apa sih Ko? Iya, saya akan membuka satu bisnis yang dampaknya itu lebih banyak kepada kontribusi buat orang banyak. Ibaratnya kita hidup ini ya, Raden, sebenarnya saya bisa bagikan satu tips gitu ya buat teman-teman ya. Ada dikatakan bahwa barang siapa yang gagal merencanakan, dia sudah merencanakan kegagalan. Oh. Saya ulangi ya. Barang siapa yang gagal merencanakan, maka dia sudah gagal dalam kehidupan dia. Artinya kurang lagi gagal merencanakan, itu artinya merencanakan kegagalan dia. Artinya kurang lebih gini, kalau Anda punya resolusi, setidaknya Anda punya yang namanya kompas hidup, mata angin hidup. Dan ibaratnya kalau teman-teman kita muslim, mereka itu punya kiblat. Ibaratnya dalam berdoa aja kita punya arah. Apalagi dalam hidup ini kita pasti harus punya arah. Dan untuk 2022, saya ingin mengubah yang namanya pemikiran orang-orang akan media sosial itu sebagai sebuah ajang memamerkan. Tidak ada yang salah memamerkan prestasi, memamerkan kekayaan dan sebagainya. Namun di kala pandemi corona ini, bersama Dai TV tentunya yang seringkali memberikan inspirasi kebaikan, saya mengajak teman-teman untuk bisa berempati dan belajar melihat air mata di balik hujan. Nah, tentunya ini maknanya dalam ya. Kalau ditanya bisnis apa sih Ko Tommy yang akan Ko Tommy jalankan, ya nanti bisa dilihat dalam perjalanan media sosial saya. Namun yang jelas, saya ingin mengubah yang namanya iri menjadi kontribusi. Dari tadinya orang melihat media sosial kita itu dengan rasa iri karena melihat mungkin hal-hal bagus yang kita tampilkan, saya ingin melihat orang-orang itu ketika melihat media sosial kita, dia merasa bahwa kita punya kontribusi di dalam hidup mereka. Ini sangat luar biasa ya. Aku mau beri aplaus dulu deh. Karena ternyata media sosial kita sekarang mungkin banyak yang merasa ini toksik gitu ya Ko ya, yang akhirnya membuat kita jadi hidupnya selalu negatif. Nah ini harus dimanfaatkan secara baik untuk media sosial kita supaya impact-nya jauh lebih positif bagi lingkungan sosial. Tapi gini kok, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ini kan impact yang sangat luar biasa, resolusi yang sangat luar biasa dari Ko Tommy di tahun 2022 gitu, impact-nya kan ke sosial. Nah sebenarnya yang biasa ya, yang biasanya, ini bukan stereotip tapi biasanya ketika kita ngomongin resolusi orang Indonesia ini biasanya apa sih kok? Kan biasanya ada dua nih, paling yang sering kita temuin. Yang pertama adalah tentang keuangan, selalu tentang keuangan, gajinya pengen naik, kekayaannya pengen nambah, itu satu gitu ya. Yang kedua, yang ini setiap orang pengen ini, tapi akhirnya gimana caranya? Yaitu ingin sukses. Nah kan sukses aja tapi nggak tahu jalannya. Nah biasanya ini hal yang sering ditemui sebagai resolusi orang Indonesia atau gimana sih kok? Ya, karena mereka melihat media sosial sebagai ajang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Teman-teman, saya kasih satu tips yang jitu buat Anda pagi ini. Saat ini mungkin Anda banyak menggunakan media sosial untuk melihat, mengintip kehidupan orang lain. Belajarlah untuk bisa mengunfollow orang-orang yang menurut Anda tidak memberikan kontribusi di dalam hidupmu. Wah, gila Ko Tommy. Maksudnya bagaimana nih? Tentunya di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita melihat orang lain lebih sukses, kita iri, itu wajar. Tapi kalau yang kita lihat itu merupakan tayangan yang membuat otak kita merendahkan diri kita sendiri, teman-teman boleh ikuti saran ini adalah dengan mengunfollow. Wah, ini satu hal yang kelihatannya mudah dilakukan, namun orang mungkin tidak akan lakukan karena ini berkaitan dengan selera ya. Tapi Raden, kalau Anda mau mengubah cerita hidup Anda harus membuat satu hal yang baru yang tidak orang lain lakukan. Tiap hari kita mengkonsumsi, melihat kemewahan orang lain,
prestasi orang lain, membuat otak kita menjatuhkan hati kita. Ketika hati kita susah, hati kita iri, hati kita memikirkan hutang, orang lain begitu sukses, yang ada adalah sebuah kebuntuan dan tidak ada jalan keluar. Yang kita ingin follow dalam hidup ini adalah mereka-mereka yang memberikan semangat, memberikan solusi, memberikan arti agar kita itu bisa tetap berjalan pada track yang sudah kita tetapkan. Nah, salah satunya mungkin ya saya memberikan satu gambaran buat teman-teman, tayangan-tayangan dari DAA itu sangat memberikan inspirasi buat hidup kita. Jadi itu bisa mengarahkan kita untuk hidup yang lebih baik. Sekali lagi teman-teman, pertandingan hidup kita bukan pertandingannya orang lain. Apa yang orang lain capai bukan merupakan satu keharusan yang Anda harus lakukan. Jadi resolusi bukanlah sebuah keharusan, tapi sebuah keinginan mencapai pribadi yang lebih baik dan berarti. Oke, Ko Tommy, ini sangat luar biasa ya bagaimana tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Apa yang kita tonton itu mencerminkan diri kita seperti apa. Oke, Ko Tommy, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya Ko ya, ini dari Pak Agung nih. Pak Tommy, kalau kita punya mimpi dan target waktu mencapainya sudah lewat dan belum terwujud, apa yang harus dilakukan? Karena bikin drop dan gak semangat buat ngelanjutinya lagi nih. Terima kasih Pak Agung. Punya mimpi tapi target waktunya udah kelewat dan belum terwujud. Nah, bikin drop gak semangat lagi ngelanjutin. Gimana nih Ko Tommy? Iya. Mimpinya kurang indah, Raden. Itu nomor satu. Mimpinya ibarat dikatakan bahwa kita itu harus bermimpi ke bulan. Kalau misalnya tidak tercapai pun, setidaknya kita terjatuh di bintang-bintang. Nah, kalimat ini tentu ada maknanya kan. Bahwa dalam hidup kita ini, kalau kita ingin mencapai sukses, mimpi kita pun harus yang indah, punya satu impian yang indah. Namun, ini Raden kuncinya. Kita bisa mencacah mimpi yang besar itu menjadi mimpi-mimpi yang kecil. Kalau kita mau mencapai 1 miliar pertama, Anda pasti pikirannya, aduh gimana ya, susah ya. Tapi ketika 1 miliar itu dibagi menjadi 10 tahun, menjadi goal yang 1 tahun saya harus mulai menabung berapa, lalu dari 1 tahun itu mulai 1 bulan saya mulai menyisihkan berapa, 1 bulan saya per hari saya harus menyisihkan berapa, percaya Raden. Tidak mungkin ada kata mustahil di dalam perjalanan 10 tahun kita. Tetapkan hal-hal yang wajar juga. Nggak mungkin kan kalau hari ini kita belum punya motor, kita kepengen helikopter. Tapi untuk kita mau punya helikopter, kita harus tahu juga apakah ini adalah yang kita butuh atau kita mau. Kadang-kadang itu hanya mau, bukan butuh. Yang kita butuhkan adalah motor. Saat kita punya motor, di saat itulah kita akan mengerti bahwa motor ini adalah alat produktif yang bisa membuat kita mencapai goal-goal berikutnya. Helikopter itu bisa taruh sebagai nanti. Tapi yang saat ini Anda butuh, itu dulu yang Anda kejar. Nah, tadi kalau misalnya kemarin itu belum tercapai, nggak apa-apa, nggak perlu disesali Pak Agung. Anda cuma perlu meresolusi kembali. Cari tahu apa yang bisa membantu Anda mencapai goal tersebut. Kadang-kadang itu nggak perlu ditinggalkan, tapi justru perlu dicari jalan keluarnya dengan orang lain. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Dan tetap semangat dalam menggapai mimpinya. Tahun 2022 sudah depan mata, harus semangat untuk mencapainya Pak Agung ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Ko Tommy, ini sebenarnya kalau ngomongin tentang resolusi sama halnya dengan Pak Agung tadi mungkin ya. Sebenarnya ketika kita set up resolusi, ini harus yang realistis atau ekspektasi yang tinggi gitu kan. Karena kita mau mengejar kan gitu. Harusnya kayak udah standar-standar aja atau sebenarnya kita ada ekspektasi yang tinggi nih segini gitu. Kita set up sendiri ekspektasinya atau seperti apa? Apalagi kalau kita konteksnya sekarang nih, Ko Tommy, ini lagi pandemi, mungkin orang banyak takut berharap gitu ya. Sehingga akhirnya aduh gimana nih terbaiknya nih, Ko? Oke. Kalau gitu ibaratnya saya bisa berikan satu tips ya buat teman-teman semua. Kalau Anda ingin mengejar pasangan hidup deh, yang cantik, yang tampan, wajar ya, semua orang wajar. Sama seperti kita mengejar mimpi, kita kadang-kadang ingin mengejar yang terbaik. Tapi sekarang kita harus melihat diri sendiri dulu, apakah kita ini punya kelayakan untuk mencapai tersebut. Maksudnya bagaimana Ko Tommy? Seringkali begini Raden, kita hanya menjadikan orang lain sebagai tekanan, sebagai keharusan dalam hidup kita. Tapi kita lupa mengupgrade diri kita. Apakah di kala pandemi teman-teman sudah belajar bahasa asing? Apakah di kala pandemi teman-teman sudah mencoba
melakukan sesuatu yang nggak pernah Anda lakukan, misalnya berbagi melalui konten media sosial. Nah, salah satunya selama 2 tahun pandemi, saya bersama teman-teman membentuk satu tim, yaitu namanya Tanya Mentor. Tiap malam jam 7, kami membagikan semua pengalaman perjalanan bisnis, karir, maupun mungkin jodoh, cinta, dan juga masih banyak hal tentang kehidupan kepada banyak orang. Nah, 2 tahun pandemi Corona bukanlah akhir cerita dari segalanya. Tapi justru kesempatan kita saat kita berada di dalam rumah, kita memikirkan kontribusi apa yang kita bisa bagikan kepada teman-teman di luar sana. Hidup kita, kalau kita mau mengukur ke atas, Raden, maka kita akan selalu merasa kita ini di bawah. Tapi ketika kita punya empati untuk melihat mereka yang ada di bawah sana, mereka yang lebih sengsara dan susah daripada kita, disitulah kita akan mengerti bahwa ternyata titik terendah hari ini yang kita alami bukanlah akhir cerita, tapi bisa menjadi pijakan yang indah untuk menuju ke titik yang terindah. Maknanya adalah ketika kita melihat hidup ini bukan lagi sebagai suatu keharusan, tetapi sebagai satu nikmat karunia Tuhan, maka resolusi apapun Anda bisa capai. Sekali lagi, resolusi bukanlah suatu tuntutan atau keharusan, tapi resolusi merupakan arah hidup, kiblat, mata angin di mana kita bisa mencapai impian yang lebih baik dalam perjalanan berikutnya. Oke, resolusi ini menjadi kiblat arah hidup dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga harus melihat ke atas untuk memotivasi, lihat ke bawah untuk bersyukur gitu ya. Kayak ini sangat luar biasa. Jadi kita sekarang sudah tahu nih gimana caranya men-setup resolusi kita di tahun 2022 nanti supaya pas semuanya dan doanya semoga tercapai gitu ya Ko ya. Nah, salah satu resolusi adalah hidup bahagia. Nanti di segmen terakhir ya Ko ya, kita akan membahas tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup bahagia yang mungkin bisa menjadi salah satu resolusi kita di tahun 2022 nanti. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Ko Tommy Wong, co-founder Tanya Mentor dan pebisnis Victorindo Group. Ko Tommy, di segmen terakhir ini kan tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih ya, set up the goal, set up resolusinya seperti apa dari A sampai Z-nya udah dijelasin nih. Nah, salah satu resolusinya mungkin adalah di tahun 2022 kita ingin hidup yang jauh lebih bahagia. Nah, pertanyaannya untuk hidup yang bahagia, untuk mencapai resolusinya apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah berpikir positif. Seberapa penting pikiran kita yang positif bisa membuat kita bahagia sih, Ko Tommy? Ya, karena apa yang kita install di otak kita akan kita mengulang-ulang di dalam pikiran dan itu akan menjadi hasil pemikiran yang berupa perbuatan. Dan apapun yang Anda pikirkan baik itu akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik pasti mendatangkan rezeki yang baik. Wah, sangat luar biasa ya. Berarti impact dari berpikir positif ini sangat luar biasa besar ya. Oke, yang kedua adalah bersosialisasi. Seberapa penting kita membuat diri kita ini aktif dalam lingkungan sosial sehingga bisa membuat diri kita menjadi lebih involved dan lebih bahagia nih Ko. Ya, kalau Anda ingin melamar seorang wanita cantik atau seorang pria tampan, Anda tidak bisa menekan atau mengepus ya, ibaratnya mendorong gitu ya. Tapi izinkan diri Anda mengupgrade diri Anda menjadi pribadi yang baik. Ketika Anda menjadi orang yang baik, maka hal-hal yang baik akan mendatangi hidup Anda. Lebih mudah buat yang tampan, yang cantik, yang baik ini mendatangi Anda daripada Anda yang menekan diri sendiri, mengharuskan untuk mengejar-ngejar. Jadi ibaratnya kita berinteraksi sama orang lain itu sebenarnya adalah kebaikan buat kita sendiri. Kita membantu orang lain adalah cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Wow, sangat luar biasa ini ya. Wah, ini insight-nya bagus-bagus banget nih dari Ko Tommy. Selanjutnya yang juga penting untuk bahagia adalah lakukan hal yang disukai. Nah, seberapa penting hal-hal yang disukai kita lakukan dan akhirnya bisa membuat kita bahagia. Masalahnya adalah sekarang di masa pandemi banyak yang orang ikut-ikutan latah kok gitu. Aku suka dengan ini, mereka banyak yang suka, aku suka ikutan suka juga. Nah, gimana tuh kok?
Ya, wajar ya, Raden. Kadang-kadang kita ini ingin diterima orang lain. Ketika rasa ingin diterima inilah akhirnya membuat kita membeli barang-barang yang kita nggak butuhkan, tapi kita hanya ingin ketika kita pakai, orang lain itu mau menerima kita. Teman-teman maupun pemirsa Daai, mari di 2022 upgrade skill kita, upgrade mindset kita, buka pola pikiran kita dengan menyenangkan hati sendiri. Kalau Anda bisa mengupgrade diri Anda sendiri, niscaya yang terbaik akan mendatangimu. Orang yang menarik akan menarik orang yang menarik. Oh, orang yang menarik akan menarik orang yang menarik. Wah, sangat luar biasa. Untuk hari lebih mudah mereka yang tertarik pada kita daripada kita yang mengejar-ngejar mereka. Itu kata kunci. Oke, dapat banget tuh kok ya. Oke, yang selanjutnya supaya kita bahagia adalah kita berbuat kebaikan. Nah, seberapa besar impact kita berbuat baik yang bisa membuat kita bahagia nih kok? Ya, seperti yang saya pernah baca di salah satu lokasi di Daai, indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang. Maka indahnya bumi, indahnya di kala pandemi ini adalah karena kita punya panggilan hati berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Wow. Semua orang di dunia membutuhkan kasih sayang. Maka inilah kesempatan kita untuk lebih banyak menebarkan kasih sayang. Dan niscaya apapun yang kita tebarkan baik selalu berujung dengan kebaikan dalam hidup kita. Wah, sangat luar biasa berbuat kebaikan. Sampai apa loh ya kalimatnya yang ada di Daai. Oke, yang terakhir kok, ini juga tidak kalah penting, bersyukur. Gimana nih kok? Raden, kenapa saya bisa menghembuskan nafas? Karena di pandemi ini saya kehilangan almarhum ibu saya tercinta, dan beliau sempat muncul di tayangan Daai ketika kita Hari Ibu ya tahun lalu. Maka bersyukur, apa yang bisa disyukuri dari kehilangan seorang almarhum ibu? Banyak teman-teman juga mungkin di kala pandemi ini kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan bahkan mungkin ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Namun satu hal, belajarlah untuk mengikhlaskan mereka yang pergi dari hidupmu, dan belajarlah untuk, ibaratnya gini, belajarlah untuk mencintai yang mencintaimu. Belajarlah untuk mencintai yang masih di sisimu. Dan belajarlah untuk menghargai nafasmu hari ini. Oke, Kok Tommy Wong sangat luar biasa. Terima kasih atas insight yang sangat luar biasa. Semoga di tahun baru nanti kita jauh lebih bahagia dan sukses. Terima kasih Kok Tommy Wong, co-founder Tanya Mentor dan pebisnis Victorindo Group. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2022. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Kok. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat tahun baru 2022. Sukses untuk kita semuanya.